Om Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan saya Nima Delis Mayanti, mahasiswa S2 Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan menganalisis dan mencermati serta mencoba untuk menyelesaikan 10 studi kasus terkait dengan Trihita Karana dan menggunakan prinsip dan filosofi Trihita Karana dalam penyelesaian studi kasus tersebut. Kita akan mulai dari studi kasus yang pertama. Untuk studi kasus yang pertama itu terkait dengan harmoni desa adat. Di mana di sebuah desa adat di Bali, warga berupaya untuk menjaga keseimbangan antara kegiatan pariwisata dan pelestarian pura desa. Namun beberapa penduduk mulai mengalihfungsikan lahan suci menjadi penginapan wisata. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana prinsip Parihyangan, Pawongan, dan Palemahan dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian nilai spiritual desa tersebut. Sesuai dengan studi kasus yang disampaikan, adapun konflik yang terjadi di desa adat tersebut adalah adanya alih fungsi lahan suci menjadi penginapan wisata secara tidak bertanggung jawab oleh segelintir oknum masyarakat demi keuntungan ekonomi pribadi. Kasus ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam penerapan filsafat Trihita Karana demi memenuhi ambisi ekonomi segelintir orang atau Pawongan mengorbankan lahan pura yang suci atau Parihyangan sehingga menyebabkan ketidakseimbangan tata kelola lahan di lingkungan desa atau Palemahan. Untuk menyelesaikan konflik tersebut, mari kita lihat kembali ketiga prinsip dari masing-masing Trihita Karana. Kita mulai dari Parihyangan. Prinsip Parihyangan mengacu pada hubungan yang harmonis antara manusia dengan Sang Pencipta. Sesuai dengan konsep Trimandala, lahan suci termasuk dalam Utama Mandala. Utama Mandala merupakan lahan atau kawasan paling suci dan sakral yang digunakan untuk melaksanakan ritual suci yang secara prinsip tidak diperuntukkan untuk melakukan aktivitas yang tidak berhubungan dengan kegiatan non-ritual, sehingga kawasan Parihyangan itu harus dijaga kesuciannya. Kemudian sesuai dengan prinsip Pawongan yang mengacu pada hubungan yang harmonis dengan sesama manusia, itu diperlukan adanya manajemen masyarakat, diskusi, musyawarah, kemudian penetapan kebijakan untuk pengambilan keputusan dalam penyelesaian konflik ini. Selanjutnya, sesuai dengan prinsip Palemahan itu menekankan hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan sekitar. Itu ditunjukkan dengan adanya kepedulian terhadap tata kelola ruang dan pelestarian lingkungan. Nah, sesuai dengan filosofi Trihita Karana, kebahagiaan akan tercapai jika terjadi harmonisasi atau keseimbangan antara ketiga prinsip Trihita Karana. Seperti yang disampaikan sebelumnya, kasus ini menunjukkan ketidakseimbangan hubungan dalam Trihita Karana. Nah, adapun langkah-langkah yang bisa direkomendasikan untuk menyelesaikan kasus ini yaitu pertama-tama, pemimpin desa atau dalam hal ini Kelihan adat harus melakukan sosialisasi dan penegasan kembali terkait nilai kesucian pura desa dan kawasan atau area yang ada di sekitarnya. Kawasan suci bukanlah sesuatu yang hanya bersifat secara fisik atau skala saja, namun merupakan bagian dari Trimandala yang memiliki nilai niskala yang harus dijaga kesuciannya. Melakukan alih fungsi lahan merupakan tindakan pelanggaran karena dapat menyebabkan terjadinya pencemaran baik secara fisik, non-fisik, baik secara skala maupun secara niskala sehingga akan mengurangi tingkat kesucian kawasan ini. Solusinya sebagai manajemen utama atau pemangku adat atau kalian adat harus menetapkan area mutlak di sekitar pura
didukung dengan pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan keagamaan dalam bentuk dharma wacana yang memberi penegasan kepada masyarakat bahwasanya tanggung jawab untuk menjaga kesucian merupakan tanggung jawab utama kita secara individu kepada Sang Pencipta. Selanjutnya, sesuai dengan prinsip Pawongan itu harus dikuatkan kembali karena dalam kasus ini terlihat adanya konflik sosial karena adanya tindakan dari oknum masyarakat yang untuk kepentingan pribadi melakukan pelanggaran kawasan suci. Oleh karena itu, lembaga adat harus melakukan kegiatan peparuman atau rapat untuk membuat dan mengambil keputusan bersama serta menegakkan kembali kebijakan atau aturan desa atau awik-awik serta dilengkapi dengan sanksi yang tegas seperti misalnya pemberian denda berat yaitu kesepakang atau pengucilan bagi mereka yang terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap batas area suci. Untuk selanjutnya, desa adat dapat melakukan pengelolaan berbasis komunitas atau dikelola oleh desa adat. Jadi dalam hal ini kawasan wisata dilakukan pengelolaan oleh desa atau oleh komunitas sehingga nanti tidak akan ada lagi kesewenang-wenangan yang dilakukan secara individu oleh pihak-pihak tertentu. Sehingga kegiatan pariwisata yang dilakukan dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh warga desa, dapat mengembangkan desa dan tetap menjaga kawasan suci. Adanya pelanggaran aturan untuk kepentingan individu bisa dihindari. Selanjutnya, desa adat juga perlu menegaskan prinsip palemahan dengan melakukan pemetaan tata ruang desa dengan membagi kawasan suci atau sakral, kawasan perumahan, kawasan pertanian, kawasan perdagangan, area hijau, dan kawasan pariwisata. Dalam hal ini penginapan. Selain itu, desa juga dapat memberikan sertifikat penghargaan kepada komunitas atau penggiat pariwisata yang membangun kawasan wisata sesuai dengan ketentuan adat atau awik-awik atau peraturan yang berlaku di desa adat tersebut. Baik, kita lanjut dengan studi kasus yang kedua. Nah, untuk studi kasus yang kedua itu di sebuah wilayah pesisir Nusantara, kerusakan lingkungan akibat penangkapan ikan berlebihan mulai mengancam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pertanyaannya, analisislah bagaimana konsep Trihita Karana dapat diterapkan sebagai pendekatan holistik untuk memulihkan harmoni antara manusia, Tuhan, dan alam di wilayah desa tersebut. Kita akan lakukan analisis awal. Jadi, kasus kerusakan lingkungan akibat penangkapan ikan di wilayah pesisir Nusantara itu menunjukkan adanya ketidakharmonisan konsep Trihita Karana. Kegagalan ini terjadi karena adanya eksploitasi secara berlebihan terhadap lingkungan atau palemahan sehingga menyebabkan terancamnya kehidupan sosial dan ekonomi atau pawongan. Kedua hal tersebut tentunya akan menyebabkan terjadinya konflik dan menunjukkan adanya tindakan pelanggaran dalam hal kurang mensyukuri dan menjaga lingkungan dan alam ciptaan Tuhan atau parhyangan. Solusi dari permasalahan ini memerlukan adanya perbaikan dalam konsep parhyangan, palemahan maupun pawongan. Tindakan perusakan lingkungan yang menyebabkan kerusakan pesisir pantai dan laut karena adanya penggunaan bahan peledak dan pukat harimau telah melanggar prinsip palemahan karena menunjukkan ketidakpedulian terhadap keberlangsungan lingkungan dan alam sekitar serta dapat mengancam sumber pekerjaan nelayan dan masyarakat sekitar. Untuk mengatasi masalah ini, adapun langkah pertama yang dilakukan yaitu menguatkan filosofi parhyangan sebagai landasan etika.
di mana laut dengan segala isinya adalah anugerah ciptaan Tuhan. Penangkapan ikan dengan membabi buta atau eksploitasi secara besar-besaran melanggar aturan dan menunjukkan kurangnya rasa syukur dan penghormatan kepada Sang Pencipta, sehingga pemimpin adat itu diharapkan dapat menginisiasi ritual upacara penyucian laut. Kegiatan ini tidak serta-merta dilakukan untuk menunjukkan atau mewujudkan adanya tradisi semata, namun sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran spiritualitas masyarakat sekitar dan menanamkan kesadaran bahwa alam itu ada, dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan, sehingga menimbulkan keserakahan. Selanjutnya, untuk prinsip Pawongan juga harus dikuatkan dengan penegakan hukum atau aturan awik-awik dalam pemanfaatan kawasan pesisir oleh pihak terkait, baik nelayan tradisional maupun industri. Aturan ini sebaiknya ditetapkan dengan mengatur kawasan tangkapan ikan, aturan peralatan yang dapat digunakan untuk menangkap ikan, serta sanksi yang tegas terhadap pelanggaran seperti penyitaan atau berupa denda atau restorasi kawasan pesisir pantai. Dalam penguatan Palemahan perlu dilakukan konservasi berbasis adat dengan menetapkan area larangan penangkapan ikan di kawasan pemeliharaan terumbu karang sehingga kelestarian pesisir pantai bisa tetap dijaga. Baik, itu untuk studi kasus yang kedua. Kita lanjut dengan studi kasus yang ketiga. Nah, untuk studi kasus yang ketiga ini terkait dengan kebahagiaan kolektif, di mana sebuah komunitas perkotaan di Denpasar mengadakan program Kampung Harmoni untuk meningkatkan kebahagiaan warganya melalui kegiatan sosial dan spiritual. Pertanyaannya, evaluasi bagaimana Trihita Karana tentang kebahagiaan dan harmoni dapat dijadikan dasar dalam membangun kesejahteraan kolektif masyarakat perkotaan. Kita akan lihat terlebih dahulu dalam hal ini falsafah Trihita Karana atau THK mendefinisikan keharmonisan sebagai dasar untuk mencapai kebahagiaan. Di daerah perkotaan dengan tingkat polusi, kesibukan, individualisme, dan stres yang tinggi, THK hadir sebagai penyeimbang. Kampung Harmoni merupakan langkah nyata dalam menginternalisasikan nilai-nilai Trihita Karana dalam masyarakat perkotaan yang sangat kompleks. Penerapan Trihita Karana dalam program Kampung Harmoni dapat dievaluasi dari 3 hal berdasarkan pilar Trihita Karana. Kita mulai dari aspek atau prinsip Paryangan yang mendorong kegiatan spiritual lintas agama yang bertujuan meredam stres masyarakat perkotaan dan membangun kebersamaan warga dalam nilai-nilai universalitas agama. Penerapan Pawongan diwujudkan dengan mengaktifkan perkumpulan ibu-ibu atau PKK, truna-truni atau muda-mudi sebagai ajang peningkatan kebersamaan dan gotong royong dan mengurangi rasa individualisme antar warga. Sedangkan Palemahan itu difokuskan pada tata ruang perkotaan dengan menyediakan ruang hijau, menjaga sanitasi dan kebersihan lingkungan, serta melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber. Pandangan Trihita Karana sesuai dengan untuk mengatasi permasalahan terkait dengan individualisme perkotaan. Evaluasi terkait dengan keberhasilan program Kampung Halaman tidak hanya diukur berdasarkan tingkat pendapatan masyarakat, namun berdasarkan tingkat kebahagiaan sosial karena tingginya tingkat gotong royong, rendahnya konflik sosial, dan tingginya tingkat partisipasi dalam kegiatan spiritual dan lingkungan. Jadi, filosofi Trihita Karana memberi pijakan baik secara etis maupun praktis dalam meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan untuk mengejar materi, namun menciptakan harmoni secara spiritual, kemanusiaan, dan lingkungan. Jika hal ini terjadi secara harmoni atau seimbang,
kota bukan hanya untuk tempat tinggal, namun merupakan tempat tumbuh untuk kebahagiaan bersama. Baik, kita akan lanjutkan untuk studi kasus berikutnya, yaitu studi kasus yang keempat. Baik, kita untuk studi kasus yang keempat, yaitu seorang arsitek Bali merancang hotel dengan konsep eco-spiritual design yang memadukan teknologi modern dengan filosofi Trihita Karana. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana prinsip Parihyangan, Pawongan, dan Palemahan dapat diintegrasikan dalam desain arsitektur dan tata ruang yang berkelanjutan. Kita lihat untuk dasarnya terlebih dahulu, di mana implementasi untuk konsep Trihita Karana dalam konteks arsitektur Bali secara berkelanjutan tidak hanya terkait dengan keindahan atau estetika semata, namun juga terkait dengan filosofi tata ruang secara skala dan niskala. Seorang arsitek yang mengusung konsep eko-spiritual sejatinya telah membuat keterhubungan antara konsep kearifan lokal dan inovasi modern. Konsep Parihyangan, Palemahan, dan Pawongan diintegrasikan secara utuh dalam ketiga ranah Trihita Karana. Kita mulai dari aspek Parihyangan. Dalam desain arsitektur dan konsep tata ruang, nilai Parihyangan tercermin dari penciptaan ruang sakral atau spiritual yang menghadirkan kedamaian, kesucian, dan ketenangan. Misalnya di lingkungan hotel, ditempatkan sanggah atau merajaan kecil sesuai dengan konsep Trimandala dengan arah mata angin yang sesuai. Selain itu, seorang arsitek juga dapat menempatkan pelangkiran pada tempat tertentu di dalam ruangan, merancang ventilasi untuk memastikan cahaya dan sirkulasi udara yang memadai, serta tata ruang terbuka untuk meningkatkan kedamaian jiwa dan rasa syukur serta terbangunnya spiritualitas dengan alam semesta. Hal ini merupakan salah satu langkah untuk menumbuhkan kesadaran tentang keberadaan Tuhan sebagai pencipta di tengah semangat pesatnya perkembangan zaman dan modernisasi. Kemudian terkait dengan Pawongan. Penataan arsitektur sebagai hotel yang sesuai dengan konsep Trihita Karana dilakukan untuk menumbuhkan kebahagiaan atau keharmonisan secara sosial. Seperti misalnya dengan menyediakan ruang interaksi sosial, menghadirkan suasana serta rasa kekeluargaan dan juga kebersamaan. Kemudian untuk Palemahan itu merupakan konsep dasar dari arsitektur eco-design. Berdasarkan prinsip ini, seorang arsitektur dapat merancang tata kelola ruang yang dekat dengan alam, seperti misalnya menggunakan bahan lokal, sumber, energi terbarukan, misalnya panel surya, pengelolaan limbah berbasis sumber, tata ruang terbuka hijau yang sesuai dengan iklim tropis. Nah, konsep-konsep ini membuktikan bahwa modernisasi tidak serta-merta menggerus kearifan lokal, namun dapat diseimbangkan bahkan diintegrasikan sehingga tercipta lingkungan yang harmonis. Baik, kita mulai dan lanjut dengan studi kasus yang kelima, yaitu pendidikan berbasis nilai Trihita Karana, di mana di sebuah sekolah di Gianyar mengembangkan kurikulum yang menekankan keseimbangan antara pengetahuan akademik, etika sosial, dan pelestarian lingkungan. Pertanyaannya, analisislah bagaimana konsep Trihita Karana dapat diterapkan dalam sistem pendidikan anak untuk membentuk karakter siswa yang harmonis dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Implementasi Trihita Karana dalam dunia pendidikan tidak hanya menyangkut integrasi nilai-nilai lokal, namun menjadi kerangka utama dalam upaya membangun manusia secara utuh, yakni cerdas, berkarakter, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Sekolah di Gianyar yang melakukan pengembangan kurikulum yang menyeimbangkan antara akademik, etika, dan pelestarian lingkungan merupakan perwujudan rekonstruksi nilai-nilai Trihita Karana dalam kehidupan. Kita mulai dari Parihyangan.
Nilai Parihyangan diwujudkan dengan pembangunan kesadaran diri siswa secara spiritual, terlepas dari agama apapun. Terlihat dari sikap menghormati dan syukur terhadap kehidupan yang dimiliki. Nilai ini diaksi nyatakan dengan melakukan pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah belajar, mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan moral kepada setiap mata pelajaran, serta melakukan penataan ruang belajar dan lingkungan sekolah yang menimbulkan karakter spiritual. Selanjutnya, Pawongan. Nilai Pawongan menitik beratkan pada konsep pembentukan karakter dan pendidikan sosial yang dapat diimplementasikan dengan melakukan proyek kolaboratif antar kelas, budaya 5S atau senyum, salam, sapa, sopan santun, budaya musyawarah atau pengambilan keputusan bersama, diskusi terbuka, dan sikap saling menghormati antar warga sekolah. Aplikasi Pawongan di lingkungan sekolah tidak menjadikan sekolah sebagai sekedar tempat belajar, namun menjadi miniatur masyarakat di mana tempat siswa memperoleh pengalaman langsung menjadi pribadi yang utuh, menghormati adanya perbedaan sehingga terciptanya kehidupan yang harmonis. Kemudian untuk aspek pelemahan diwujudkan dengan lingkungan pembelajaran yang kontekstual dan berbasis aksi nyata. Adapun kegiatan yang mendukung tumbuhnya nilai ini diantaranya program Eco School yang dilakukan dengan melakukan penghijauan lingkungan sekolah, pengelolaan sampah organik menjadi kompos atau ekoenzim, pemanfaatan energi terbarukan, serta kurikulum berbasis proyek hijau untuk kehidupan berkelanjutan. Selanjutnya, mengaitkan pelajaran IPA dengan kegiatan pelestarian alam berbasis budaya lokal, serta mengarahkan siswa membuat proyek kecil seperti taman mini sekolah yang dilengkapi sistem irigasi mini dan pemanfaatan pupuk kompos. Implementasi Trihita Karana dalam dunia pendidikan akan melahirkan konsep kecerdasan tidak hanya terkait dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi, namun juga terkait dengan kesadaran etis dan ekologis sekolah tersebut. Telah mengaplikasikan model pendidikan yang menyeimbangkan antara akal, hati, dan tangan. Salah satu penerapannya adalah dengan mengembangkan proyek harmoni sekolah berbasis Trihita Karana dengan tema air sebagai sumber kehidupan yang melibatkan Parihyangan atau rasa syukur terhadap keberadaan air yang diperlukan untuk keberlangsungan kehidupan secara berkelompok, melakukan konservasi air di sekolah melalui proyek ilmiah pengelolaan air hujan. Proyek ini mengarahkan siswa tidak hanya dengan hafalan teori saja, namun mengantarkan siswa untuk memperdalam pemahaman serta menentukan makna mendalam terhadap pembelajaran yang dilakukan. Pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai Trihita Karana tidak hanya melibatkan transfer informasi dari guru kepada siswa, namun melibatkan perubahan dan pembentukan manusia. Saat proses pembelajaran yang dilaksanakan melibatkan keselarasan antara Tuhan, manusia, dan alam. Siswa tidak hanya cerdas secara intelektual, namun juga memiliki kebijaksanaan. Oke, kita lanjut dengan studi kasus yang keenam, yaitu konflik sosial di sekolah. Ya, untuk studi kasus yang keenam terkait dengan kita lihat kembali. Untuk studi kasus yang keenam yaitu konflik sosial, terjadi konflik antara guru dan siswa terkait disiplin dan kebersihan lingkungan sekolah. Pertanyaannya, gunakan prinsip Pawongan untuk menjelaskan strategi penyelesaian konflik tersebut agar tercipta keharmonisan di lingkungan pendidikan. Adanya kasus konflik antara guru dan siswa terkait disiplin dan kebersihan menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara manusia atau Pawongan lingkungan sekolah. Sesuai dengan filosofi Trihita Karana, Pawongan berarti menciptakan hubungan yang harmonis secara sosial, saling menghormati, saling menghargai,
dalam pengambilan keputusan bersama secara bertanggung jawab. Maka penyelesaian konflik bertujuan untuk mengembalikan hubungan yang terjadi di jalur yang harmoni yang dilandasi rasa empati dan dikendarai dengan komunikasi yang terbuka dan jujur. Dalam konteks persekolahan, pawongan berarti membangun hubungan atau ekosistem yang sehat dan harmoni antara siswa, guru, dan semua warga sekolah. Yang mendasari semua ini adalah tatuamasi, yaitu aku adalah engkau, engkau adalah aku, yang menumbuhkan rasa empati dan saling memahami, serta adanya sikap saling menghargai dan saling belajar. Adanya konflik disiplin dan kebersihan karena adanya dua hal, yaitu adanya perbedaan sudut pandang tentang tanggung jawab dan miskomunikasi antara guru dan siswa. Guru merasa siswa telah mengabaikan aturan, sementara siswa merasa tidak dipahami. Adapun langkah yang dilakukan untuk mengatasi konflik tersebut diantaranya dilakukan dialog bersama. Guru dan siswa mengadakan diskusi untuk memberikan kesempatan kepada siswa menyampaikan aspirasi, alasan, dan solusi sehingga kesepakatan yang dihasilkan tidak berasal dari satu pihak dan tidak terkesan berupa perintah. Namun kesadaran dapat tumbuh dari dirinya sendiri untuk disiplin dan menjaga kebersihannya. Kemudian yang kedua itu pembentukan kesepakatan bersama. Dengan pembentukan kesepakatan bersama diharapkan disiplin dan menjaga kebersihan sekolah bukanlah beban dan paksaan, namun lebih mengarah kepada tanggung jawab secara bergotong royong dalam melakukan aksi nyata secara kolaboratif. Yang ketiga yaitu keteladanan. Guru sebaiknya mampu memberikan contoh langsung, tidak hanya memerintahkan dan mengarahkan, namun juga aktif berpartisipasi dalam tindakan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Keteladanan merupakan bentuk komunikasi tanpa kata yang sangat efektif dalam menjaga hubungan yang harmonis antar sesama manusia. Secara reflektif, kasus ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak akan efektif hanya dengan pembentukan aturan dan sanksi dari satu pihak. Terciptanya hubungan yang harmonis antara warga sekolah merupakan wujud dari pendidikan yang sebenarnya. Melalui pendekatan pawongan akan terbentuk suasana lingkungan pendidikan yang penuh dengan keharmonisan dan empati, disiplin dan kepedulian dari kesadaran. Tanpa adanya paksaan, sekolah dapat mengembangkan berbagai program berbasis pawongan seperti Duta Pawongan yang mewujudkan peran siswa sebagai mediator dalam menjaga nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan di sekolah. Kemudian ada mimbar refleksi sosial berupa sesi mingguan di mana siswa dan guru melakukan dialog untuk memecahkan permasalahan dan konflik-konflik sosial yang ada di sekolah. Program-program ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang harmonis sesuai dengan prinsip Trihita Karana. Baik, kita lanjutkan dengan studi kasus yang ke-7. Pada studi kasus yang ke-7, pemerintah daerah berencana membangun fasilitas umum di dekat area pura besar. Masyarakat adat menolak karena dianggap mengganggu kesucian tempat tersebut. Pertanyaannya, analisis bagaimana kebijakan publik dapat disusun berdasarkan prinsip Trihita Karana untuk mengakomodasi kepentingan pembangunan tanpa mengabaikan nilai spiritual dan sosial budaya. Kasus pembangunan di kawasan suci menggambarkan adanya dilema antara pembangunan modern dan pelestarian nilai spiritual yang terjadi. Ini seringkali terjadi di Bali. Untuk menghindari adanya konflik sosial maupun degradasi budaya, perlu ditetapkan kebijakan publik yang didasari oleh filsafat Trihita Karana yang menuntun adanya keseimbangan antara dimensi spiritual, sosial, dan ekologis. Adapun langkah-langkah yang dilakukan agar dapat menjembatani konflik yang terjadi itu
Dari sudut pandang Pariangan, sebelum mengeluarkan perizinan terkait pembangunan, pemerintah perlu menetapkan atau menegaskan kembali terkait kebijakan untuk merancang tata ruang kawasan spiritual seperti kawasan penyangganya sebagai peralihan antara kawasan suci dan fasilitas umum. Penetapan aturan ini sebaiknya melibatkan lembaga adat maupun pemuka agama sehingga lahir kebijakan yang tetap mendukung adanya pembangunan tanpa melanggar aturan dan merusak ranah spiritualitas. Kemudian ditinjau dari sudut pandang Pawongan, kebijakan publik bersifat partisipatif dan dialogis yang menampung aspirasi masyarakat sehingga terwujud pembangunan yang adil antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Tertampungnya aspirasi masyarakat akan meningkatkan kepercayaan publik dan mengurangi potensi terjadinya konflik. Kemudian dilihat dari kacamata Palemahan, pembangunan yang dilakukan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan dengan merancang tata ruang spiritual yang tetap mempertahankan keseimbangan estetika budaya dan lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, selain itu, arsitektur dan material bangunan sebaiknya diharmonisasikan dengan alam dengan desain arsitektur tradisional Bali agar tidak merusak aura sakral kawasan suci. Kebijakan publik yang berlandaskan Trihita Karana tidak hanya tentang pembangunan secara fisik, namun pembangunan nilai. Konflik ini menunjukkan bahwa pembangunan tanpa jiwa budaya atau pembangunan yang tanpa kompas sesuai dengan prinsip Trihita Karana, kemudian sejatinya adalah harmoni, bukan dominasi dari satu pihak. Baik, kita lanjutkan dengan studi kasus yang ke-8 yaitu manajemen berbasis harmoni. Sebuah lembaga keuangan lokal mencoba mengadopsi nilai-nilai Trihita Karana dalam sistem manajemennya. Namun karyawan masih berorientasi pada target keuntungan semata. Pertanyaannya, uraikan strategi yang dapat diterapkan manajemen agar prinsip THK benar-benar menjadi budaya organisasi yang hidup dan berdampak pada kesejahteraan bersama. Penerapan nilai-nilai Trihita Karana dalam manajemen lembaga keuangan merupakan aksi nyata untuk mewujudkan budaya organisasi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi segelintir pihak, namun tetap menjaga keseimbangan menuju kesejahteraan bersama. Prinsip Pariangan diimplementasikan melalui pembangunan karakter dan etika spiritual dalam bekerja. Misalnya menekankan nilai integritas, rasa syukur dan tanggung jawab secara moral dalam pengambilan suatu keputusan. Adanya kegiatan doa bersama, sesi refleksi dan mindfulness dapat digunakan sebagai wadah untuk memperkuat kesadaran untuk bekerja sebagai kewajiban atau dharma, bukan untuk tujuan komersil semata. Selanjutnya, penguatan Pawongan dapat dilakukan dengan menguatkan hubungan antar individu di tempat kerja dengan menumbuhkan lingkungan yang dialogis, terbuka, jujur, berkeadilan, dan empati antar atasan dan bawahan. Merancang program untuk meningkatkan kesejahteraan, kemudian penghargaan terhadap tim serta budaya gotong royong penuh dengan kebersamaan dan kekeluargaan. Selanjutnya, sesuai dengan prinsip Pawongan, sesuai dengan prinsip Palemahan dapat diwujudkan dengan menciptakan kantor yang ramah lingkungan serta mengurangi penggunaan kertas, kemudian penghematan energi dan kegiatan berwawasan lingkungan. Ketiga prinsip ini harus dilakukan secara terintegrasi dengan visi misi dan program-program di lembaga keuangan sehingga tidak hanya sebagai simbol atau jargon semata, namun menjadi falsafah yang benar-benar tumbuh dan hidup dalam suatu organisasi. Oke, kita lanjut dengan studi kasus yang ke-9, yaitu penelitian berbasis Trihita Karana, di mana seorang peneliti ingin mengkaji bagaimana penerapan nilai Trihita Karana dalam pengelolaan desa wisata di Bali. Rancanglah metode penelitian yang tepat untuk mengeksplorasi sejauh mana nilai Trihita Karana diimplementasikan dalam tata kelola desa wisata tersebut.
lengkap dengan jenis data dan pendekatan analisis yang digunakan. Penelitian untuk mengeksplorasi sejauh mana nilai Trihita Karana diimplementasikan dalam tata kelola desa wisata di Bali dapat dilakukan dengan metode campuran, yaitu penggabungan metode kualitatif dan metode kuantitatif, agar hasilnya sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Dengan menggunakan pendekatan ini, seorang peneliti dapat menggali secara mendalam dalam praktik spiritual, sosial, dan ekologis masyarakat, serta dapat mengukur sejauh mana implementasi nilai Trihita Karana dalam tata kelola desa wisata. Data kualitatif diperoleh dengan melakukan wawancara dengan tokoh adat, pengelola desa wisata, aparatur desa, masyarakat, serta wisatawan yang berkunjung untuk memperoleh informasi terkait implementasi Trihita Karana dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan desa wisata. Selanjutnya, observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kegiatan pelestarian lingkungan. Nah, kita lanjutkan untuk analisisnya. Analisis data kualitatif dilakukan dengan teknik triangulasi data dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen yang ada di desa wisata. Member checking juga dilakukan untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat serta pemangku adat agar penelitian yang dilakukan sejalan dengan konteks budaya lokal. Penelitian ini tidak hanya akan mendapatkan gambaran objektif terkait implementasi Trihita Karana, namun dapat memberikan kontribusi dalam memberikan rekomendasi praktis dalam pengembangan desa wisata yang berkelanjutan. Oke, kita lanjut dengan studi kasus yang ke-10 atau studi kasus yang terakhir, yaitu evaluasi dampak program sosial Trihita Karana. Pemerintah daerah meluncurkan program Bali Harmoni Lestari yang bertujuan menanamkan nilai Trihita Karana dalam seluruh aspek kebijakan publik. Pertanyaannya, buat rancangan indikator dan metode evaluasi yang dapat digunakan untuk mengukur dampak program tersebut terhadap aspek spiritual, sosial, dan lingkup masyarakat. Evaluasi program Bali Harmoni Lestari berdasarkan filsafat Trihita Karana dapat dirancang secara berkesinambungan antara dampak nyata implementasi Trihita Karana dengan kehidupan sehari-hari, seperti pelestarian tradisi dan upacara adat dan agama, serta tumbuhnya kesadaran spiritual dan moral dalam pengambilan keputusan bersama. Evaluasi terhadap indikator ini dapat dilakukan dengan melakukan survei persepsi warga, wawancara dengan tokoh adat dan agama, serta observasi terhadap kegiatan spiritual masyarakat. Selanjutnya, indikator aspek pawongan mencakup tingkat keikutsertaan masyarakat dalam berbagai program sosial, tingkat solidaritas dan kebersamaan, serta gotong royong, serta menurunnya tingkat konflik sosial di lingkungan masyarakat. Evaluasi dilakukan dengan melakukan diskusi, survei kepuasan masyarakat, dan analisis keharmonisan warga setelah melakukan program. Indikator aspek pelemahan difokuskan pada pelestarian lingkungan yang menyangkut meningkatnya kawasan hijau, pengelolaan sampah berbasis sumber, dan penghematan energi, tingkat kesadaran warga terhadap penghematan energi, dan praktik ramah lingkungan. Metode analisis dilakukan dengan melakukan observasi secara langsung dengan mengukur volume sampah, kualitas air, dan pemanfaatan energi. Nah, demikian untuk studi kasus terkait dengan aspek-aspek Trihita Karana, beberapa penelitian, evaluasi, dan refleksi terkait pemanfaatan atau integrasi Trihita Karana dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang saya sampaikan untuk saat ini itu dapat bermanfaat. Saya ucapkan Suksemolan Rahayu dan salam harmoni. Terima kasih. Om Santi 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 Om.